Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang termodinamika, materi pelajaran kelas 11 semester genap. Tahukah kamu apa pengertian termodinamika? Termodinamika ini terbagi dari dua kata, yaitu termos dan dinamis. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani dengan asal kata termos artinya panas, dinamik artinya perubahan. Jadi, termodinamika adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika ini berhubungan dengan mekanika statik, di mana hubungan termodinamika berasal. Jadi kalian bisa melihat pengertian termodinamika ini, bisa kalian klik di sini. Jadi ini penjelasan lebih lanjutnya, bisa kalian searching dengan alamat id wikipedia.org/termodinamika. Selanjutnya, hukum satu termodinamika berbunyi, untuk setiap proses apabila kalor diberikan pada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Secara matematis, hukum satu termodinamika itu ditulis dengan Q sama dengan delta U tambah W, atau delta U sama dengan Q kurang W. Delta U itu adalah perubahan energi dalam pada sistem, satuannya Joule. Q kalor yang diterima ataupun dilepas, satuannya Joule. W adalah usaha, satuannya Joule. Bunyi hukum dua termodinamika yaitu, untuk pernyataan Clausius, kalor mengalir secara alami dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Namun kalor ini tidak akan mengalir secara spontan dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Secara matematis, hukum dua termodinamika ini ditulis delta S sama dengan Q per T. Delta S itu merupakan kenaikan entropi yang satuannya Joule per Kelvin. Q adalah kalor yang satuannya Joule, dan T adalah suhu, satuannya Kelvin. Ada 4 contoh penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, seperti termos untuk tempat air panas, lemari es, mesin diesel atau yang kita kenal dengan genset, dan AC, penyejuk ruangan. Gambar termos adalah seperti ini. Termos adalah sebuah botol yang diberi dinding dalam rangkap yang dirancang membentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan tersebut tetap memiliki suhu seperti semula. Termos biasanya digunakan untuk menyimpan air panas. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Artinya, radiasi panas yang dipancarkan oleh air mendidih akan ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini. Jadi, kegunaan termos yaitu untuk mempertahankan air panas akan tetap panas. Termos sering kita gunakan sehari-hari. Ini merupakan bagian dari termos. Ada tutup sumbat termos,
kemudian ada dinding kaca, dinding dalamnya, kemudian ada dinding luar kaca, ini adalah air, ada juga ruang hampa udara atau vakum, dinding pelindung kaca, dan karet penahan kaca. Untuk lebih jelasnya, kalian melihat apa itu termos, bisa kalian searching di Wikipedia. Kulkas atau bahasa lainnya, kata lainnya adalah lemari es. Pasti di rumah kalian ada juga lemari es yang gunanya untuk menyimpan sayur-sayuran, buah-buahan. Bahkan kalau kalian mau airnya lebih dingin, bisa kalian simpan di dalam es. Kulkas atau lemari es atau lemari pendingin merupakan alat rumah tangga listrik yang menggunakan proses pendingin untuk menolong pengawetan makanan. Kulkas bekerja menggunakan pompa panas pengubah fase beroperasi dalam sebuah putaran refrigeration. Ini merupakan cara kerja kulkas. Bisa juga kalian lihat di YouTube. Jadi nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Selanjutnya mesin diesel. Mesin diesel kalau untuk di rumah itu kita sebut genset. Kalau mesin diesel seperti di gambar ini berada untuk di pabrik-pabrik atau di kantor atau di gedung yang besar. Mesin diesel atau motor bakar diesel ini merupakan motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel. Berarti Diesel itu merupakan nama penemunya. Diesel menggunakan sebuah mesin untuk dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar termasuk debu batu bara. Pada tahun 1900 menggunakan minyak kacang. Mesin ini diperbaiki dan digunakan oleh Charles F. Kettering. Adapun bagian dari mesin diesel adalah seperti gambar berikut ini. Ini merupakan bagian-bagiannya, jadi bisa kalian pelajari. Selanjutnya AC. Di rumah kalian ada AC atau penyejuk ruangan, penyejuk udara atau penyejuk udara, disebut juga dengan AC, air conditioner, adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu udara dan kelembapan suatu area, yang digunakan untuk pendinginan atau pemanasan tergantung pada sifat udara pada waktu tertentu. Jadi kalau AC yang sering digunakan di Indonesia itu adalah AC yang untuk pendingin ruangan.
Sementara kalau daerahnya yang suhunya dingin itu menggunakan AC pemanas ruangan. Umumnya AC ini menggunakan siklus refrigerasi, tapi kadang-kadang menggunakan penguapan, biasanya untuk kenyamanan pendingin di gedung-gedung dan kendaraan bermotor. Kalau kalian ada mobil ataupun pernah naik mobil, di dalamnya ada juga yang menggunakan AC. Konsep pendingin udara ini telah diterapkan di Romawi kuno dan Persia abad pertengahan, sekitar pada abad 19. AC pertama ditemukan dan digunakan pada tahun 1902 oleh Willis Haviland Carrier. Jadi AC ini sudah lama ada, cuma kalau kita baru-baru aja yang menggunakannya. Berikut adalah cara kerja AC, bisa kamu lihat juga di YouTube. Kali ini, mari kita belajar mengenai bagian dari mesin pendingin ruangan, serta bagaimana cara kerja mesin pendingin ruangan. Terdapat beberapa Selanjutnya ini ada kuis, bisa kalian kerjakan di rumah. Masukkan nama, kemudian kelas, nomor absen. Setelah itu nanti ada 10 soal yang harus kalian jawab. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Untuk berikutnya kita adakan sesi tanya jawab di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.